Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hexatamas. Kali ini Hexatamas akan membahas tentang trading kripto atau cryptocurrency sebagai mata uang digital dan aplikasi robot trading berteknologi tinggi serta tempat pertukaran koinnya yaitu Binance. Sebelum lanjut, saya akan memberikan pembahasan ringkas di awal, yaitu apa sih kelebihan Royal King? 1. Tidak ada risiko uang hilang karena 100% dana investasi kita ada di akun Binance kita masing-masing, di mana Binance merupakan exchanger terbesar nomor 1 di dunia. Kedua, tidak ada risiko uang habis karena kita bermain di market spot. 3. Asisten pribadi, bot akan standby 24 jam selama 365 hari mentradingkan akun Binance kita. 4. Tidak mengenal cut loss, hanya take profit. 5. Profit sharing 80-20. 6. Biaya sewa bot murah, hanya 100 US dollar per tahun alias Rp4.000 per hari. 7. Harga bot tetap, berapapun dana investasi kita, harga bot tetap akan 100 US dollar. 8. Bot tetap aktif meski saldo kosong. Seandainya saldo Binance kita 0 US dollar alias kosong sekalipun, bot tetap aktif selama 1 tahun. Dan jika kita mengisi dana kembali di Binance, tidak perlu membayar bot kembali. Itulah sekilas info mengenai Royal Key. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Oke, sebelum lanjut, seperti biasa mengingat kepada Anda sobat Hexatamas sekalian, jangan lupa tekan subscribe warna merah dan tekan gambar lonceng agar sobat Hexatamas selalu dapat informasi video terbaru dari channel Hexatamas. Jangan lupa tekan like dan tinggalkan tanggapan tentang video ini di kolom komentar. Bagi yang telah subscribe, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Amin. Ketika pandemi COVID-19 pertama muncul di Indonesia, semua sektor terdampak virus ini. Tentu ekonomi, terutama investasi, berubah drastis. Banyak harga saham jatuh pada saat itu. Tapi untuk sebagian orang, momentum tersebut membawa dampak positif. Mereka yang paham investasi membeli saham dalam jumlah yang tidak wajar. Tren berinvestasi pun meningkat. Banyak orang belajar berbagai instrumen investasi, mulai dari saham, reksadana, emas, sampai kripto. Investasi pada aset kripto atau cryptocurrency memang mulai populer akhir-akhir ini. Banyak orang penasaran dengan uang kripto yang dianggap baru ini, sehingga sempat menjadi trending di berbagai media sosial. Bagi yang baru mendengarnya mungkin akan bertanya-tanya seputar kripto. Simak ulasan lengkap seputar uang kripto berikut ini. Apa itu kripto? Cryptocurrency atau kripto adalah mata uang virtual yang dijamin oleh kriptografi. Sementara itu, definisi lain dari mata uang kripto adalah mata uang yang digunakan untuk bertransaksi satu orang dengan orang lain secara online. Mata uang ini mulai populer tidak hanya di Indonesia, juga di luar negeri. Pada Februari 2020, terdapat 10 negara yang masyarakatnya memiliki uang kripto dalam jumlah banyak. Nigeria merajai posisi dengan persentase 34%, diikuti negara Vietnam dan Filipina dengan persentase sebesar 21% dan 20%. Berikut responden yang menggunakan
atau memiliki mata uang kripto di tahun 2020. Yang pertama Nigeria, yang kedua negara Vietnam, yang ketiga Filipina, Turki, Peru, Swiss, Tiongkok, Amerika Serikat, Jerman, Jepang. Masyarakat Nigeria memanfaatkan ponsel pintar miliknya untuk menggunakan dan mengirimkan uang melalui transaksi di berbagai toko. Dan di negara tersebut, uang kripto biasa digunakan untuk opsi pembayaran pada toko online. Oleh sebab itu, masyarakat Nigeria sangat akrab dengan uang kripto. Secara sederhana, uang kripto dapat diartikan sebagai uang digital. Namun, ketika Anda ingin berinvestasi di cryptocurrency, ada beberapa istilah penting yang harus dipahami. Berikut ini istilah-istilah penting tersebut. 1. Bull market, istilah yang digunakan saat kondisi pasar sedang naik. Kedua, market bear, kebalikan dari bull market. Market bear atau bear market merupakan istilah ketika pasar tengah menurun. Yang ketiga, FOMO atau fear of missing out, istilah yang digunakan untuk menyebut investor yang umumnya pemula yang masih belajar dan mudah untuk mengikuti orang lain. Yang keempat, pump and dump, istilah ini digunakan untuk menggambarkan strategi yang sedang dilakukan investor kripto. Pump digunakan ketika harga mata uang tersebut sedang meningkat, sedangkan dump istilah yang digunakan saat harga mata uang sedang turun. Yang kelima, well, istilah ini digunakan untuk menyebut mereka yang memiliki uang kripto dalam jumlah besar, minimal 5% dari seluruh aset digital yang disimpan di pasar kripto. Keenam, FUD atau fear, uncertainty and doubt, merupakan istilah strategi yang digunakan pada investor jika ingin menurunkan harga uang kripto supaya mereka bisa membeli dengan harga murah. Yang ketujuh, hoard, istilah yang digunakan untuk permainan kata yang diacak atau anagram. Yang delapan, reg-T, istilah yang digunakan untuk menyebut pemain yang kalah. Dalam investasi, istilah ini digunakan untuk mereka yang salah dalam mengambil keputusan, misal menjual saat harga murah dan membeli saat harga mahal. 9. Knock hunter, istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki aset kripto atau untuk mereka yang menjual seluruh mata uang kripto yang mereka miliki. 10. To the moon, istilah untuk menggambarkan uang kripto yang sedang naik bahkan mencapai puncak mulai dari nilai sampai jumlah penjualan. Yang 11, cryptoses, merupakan istilah yang digunakan untuk rasa antusias atau rasa penasaran yang tinggi terhadap mata uang kripto. Sejak mulai booming, kripto mendapat banyak respon dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat biasa sampai para ahli untuk memberikan pendapatnya. Di antara pendapat banyak orang, tentu saja ada yang pro dan ada juga yang kontra. Mereka yang pro dengan uang kripto menganggap bahwa uang kripto terhindar dari inflasi, biaya transaksinya murah, praktis dan cepat, fleksibel, atau tak berafiliasi dengan bank. Keuntungannya jelas. Sementara itu mereka yang kontra berpendapat bahwa cryptocurrency fluktuasi nilainya tinggi, tidak ada aturan yang mengatur perihal pemberhentian perdagangan sementara, tidak memiliki aset dasar atau underlying asset, dan tidak memiliki legalitas bank sentral. Terlepas dari pro dan kontra uang kripto, ternyata masih banyak orang menggunakan mata uang tersebut untuk berinvestasi. Begitulah penjelasan tentang apa itu kripto, pro kontra uang kripto, dan beberapa istilah dalam cryptocurrency yang harus Anda pahami sebelum memutuskan untuk memiliki mata uang digital ini. Kelebihan dan kekurangan kripto. Selain menimbulkan pro dan kontra, uang kripto memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Bersifat universal. Maksudnya seluruh dunia mengenal dan menggunakan mata uang ini. Untuk memilikinya tidak ada syarat khusus, berbeda dengan sistem perbankan yang ada syarat khusus untuk setiap nasabahnya. 2. Sistem transaksinya cepat. Transaksi yang ada di cryptocurrency dapat dikatakan cepat hanya sekitar beberapa menit hingga 1 jam saja, dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan antar bank internasional
yang membutuhkan lebih dari sehari. 3. Transparansi jelas. Setiap pemilik kripto bisa melihat transaksi yang pernah dilakukannya. Semua transaksi tersaji dalam bentuk angka-angka yang artinya Anda tidak bisa mengetahui transaksi tersebut dilakukan oleh siapa, namun bisa mengetahui jumlah transaksi yang dilakukan. 4. Bisa dikendalikan sendiri. Kelebihan terakhir yang dimiliki uang kripto adalah semua tanggung jawab atas uang tersebut milik pribadi masing-masing. Pengguna kripto juga memiliki kuasa untuk mengatur uang kripto miliknya dan bertanggung jawab atas hal tersebut. Kekurangan. Selain kelebihan, ada juga kekurangan yang dimiliki oleh kripto ini. Berikut kekurangannya. 1. Rawan kejahatan. Banyak orang seringkali memanfaatkan uang digital ini untuk keperluan transaksi ilegal. Dan yang mengkhawatirkan adalah transaksi tersebut tidak bisa dilacak sehingga tidak tahu siapa yang melakukannya. Jika lupa password, maka uang bisa hilang. Kekurangan berikutnya cukup mengkhawatirkan, terlebih untuk Anda yang sangat pelupa. Karena menggunakan sistem password, jika lupa maka sangat berisiko uang kripto yang Anda miliki di akun tersebut bisa hilang. Sering disebut ilegal. Siapa sangka ternyata masih ada negara yang menganggap cryptocurrency ini ilegal dan tidak bisa digunakan untuk transaksi jual beli. Meskipun di Indonesia sendiri uang kripto diperbolehkan, namun tetap diawasi dengan ketat agar tidak merugikan pihak manapun. Panduan investasi uang kripto. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi menggunakan uang kripto, alangkah baiknya jika Anda mengetahui terlebih dahulu beberapa panduan investasinya. Pahami risiko. Hal pertama yang harus Anda ketahui adalah risiko yang akan didapatkan. Investasi pada uang kripto termasuk high rise, artinya risikonya sangat besar. Ketika nilainya sedang naik bisa sangat tinggi, namun saat turun bisa sangat jatuh. Pahami jenis dan karakteristik kripto. Uang kripto sangat banyak jenisnya, mulai dari Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, sampai Dogecoin. Semua jenis tersebut memiliki karakteristik masing-masing, dan Anda harus mengetahuinya sebelum membeli uang kripto. Pahami legalitas pedagang kripto. Saat ini BAPEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mencatat setidaknya ada 13 perusahaan yang terdaftar sebagai pedagang aset kripto. Anda harus memastikan membeli uang kripto hanya pada perusahaan yang telah terdaftar di BAPEPTI, karena berarti perusahaan tersebut telah memenuhi syarat dan kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Pahami keamanannya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kripto memiliki risiko yang rawan akan kejahatan di internet. Oleh sebab itu, pastikan telah mengetahui langkah atau strategi yang harus dilakukan untuk menjaga agar uang kripto Anda tetap terjaga dengan aman. Cara membuat akun dan transaksi uang kripto. Setelah mengetahui berbagai hal yang harus diperhatikan sebelum memiliki uang kripto, kini Anda bisa mulai membuat akun dan beli uang kripto. Berikut ini beberapa caranya. 1. Membuka rekening pada perusahaan penjual aset kripto yang telah memiliki izin. Kedua, langkah selanjutnya perusahaan yang telah Anda pilih akan melakukan verifikasi KYC atau Know Your Customer dan melewati tahapan lainnya seperti upload dokumen identitas yang dibutuhkan. 3. Anda akan melewati tahapan Customer Due Diligence atau CDD yang merupakan tahapan ketika penyedia layanan, dalam hal ini perusahaan yang Anda pilih, menggali berbagai transaksi keuangan yang pernah Anda lakukan. Keempat, jika lulus, Anda akan langsung disetujui sebagai pelanggan atau investor di perusahaan tersebut dan akan mendapatkan akun untuk transaksi jual beli uang kripto. 5. Saat mulai transaksi, Anda bisa mulai dengan setor data ke rekening terpisah dengan perusahaan aset fisik kripto sebanyak 70%.
disimpan oleh lembaga clearing dan 30% di perusahaan fisik aset kripto. 6. Semua transaksi jual beli harus dilakukan menggunakan mata uang rupiah. 7. Kripto yang sudah dimiliki akan disimpan oleh perusahaan komoditi aset kripto di depositori dan bersifat hot wallet atau yang terhubung di internet dan cold wallet yang tidak terhubung ke internet. 8. Mekanisme transaksi yang digunakan lembaga clearing akan melakukan verifikasi terhadap pengelola yang menyimpan uang tersebut. 9. Perusahaan kripto, lembaga clearing, dan pengelola tempat penyimpanan akan melaporkan transaksi kepada Bapepti dan bursa berjangka secara berkala. Setelah dijelaskan tentang kripto di awal pembahasan, kali ini akan membahas tentang tradingnya, yaitu Royal Q dan Binance. Apa itu Royal Q? Royal Q adalah aplikasi robot trading berteknologi tinggi yang memiliki kecepatan yang mampu melakukan perdagangan cryptocurrency di market terbesar dunia. Royal Q robot dapat membantu para trader kripto 24 jam full otomatis yang dapat menghasilkan profit trading secara maksimal. Di antaranya, robot dapat melakukan trading 24 jam 7 hari tanpa henti dan bukan sistem ROI yang memberikan keuntungan pasif kepada member atau money game. 100% dana dipegang sendiri oleh pengguna di akun Binance dalam bentuk USDT. Hampir tidak ada risiko dengan menggunakan robot ini karena bot ini hanya bekerja di market terbesar nomor 1 dan nomor 2 dunia dengan volume perdagangan yang tinggi. Bagaimana mekanisme dan sistem Royal Q Bot bekerja untuk Anda? Royal Q Bot melakukan perdagangan jual beli kripto dengan sistem spot trading, bukan arbitrase, bukan juga future. Robot dapat melakukan teknik averaging secara otomatis ketika terjadi penurunan harga, sehingga floating dapat terjaga dengan baik. Dengan fitur dan tool yang lengkap sehingga logik kerja dari bot ini dapat memaksimalkan hasil trading Anda. Dengan satu bot, Anda dapat mempergunakannya secara bersamaan kedua exchanger besar dunia, yaitu Binance dan Huobi. Mengenal lebih jauh Royal Q. Dengan mengenal lebih jauh fitur-fitur dan sistem di Royal Q, maka Anda akan lebih mengerti seperti apa sebenarnya sistem robotik ini bekerja dan memberikan keuntungan kepada kita. Berlangganan robot $100 untuk 1 tahun dapat dipergunakan untuk trading unlimited tanpa penambahan biaya sewa bot. Mendapatkan akses trading ke 50 jenis kripto terbaik. Dapat melakukan trading di 2 exchanger langsung secara bersamaan. Full support bila terdapat kendala teknis dan non-teknis. Saya dan ribuan pengguna dari berbagai belahan dunia sudah merasakan hasil profit dari kinerja robot ini. Apabila di saat tidur kita belum dapat menghasilkan keuntungan, maka bersiap-siaplah kita akan bekerja seumur hidup. Berapa modal trading yang dapat saya lakukan di Royal Q? Di Royal Q, dengan $10 sudah dapat melakukan trading karena mengikuti sistem dari Binance Exchange. Untuk melakukan pembelian kripto minimal terkecil, dana yang dibutuhkan adalah $10. Resiko apa yang akan dialami ketika Royal Q berhenti beroperasi? Resiko yang Anda alami hanya kehilangan harga sewa bot, namun Anda tetap memiliki balance yang tidak berubah di akun Binance Anda dalam bentuk USDT atau dalam bentuk koin lain yang sedang ditradingkan. Berapa bagi hasil profit dari sistem Royal Q?
Sistem Royal Q menerapkan bagi hasil 80-20%, di mana kita sebagai penyewa robot mendapatkan 80% dari setiap profit dan Royal Q 20%-nya. Ini berlaku untuk semua balance trading baik kecil maupun besar. Berapa potensi keuntungan di Royal Q? Di Royal Q, Anda bebas menentukan persentase profit yang Anda inginkan, karena Anda diberikan akses untuk men-setting semua settingan trading di Royal Q, sehingga Anda akan lebih mudah mendapatkan profit yang besar pada saat robot bekerja melakukan trading. Apakah ada copy trading di Royal Q? Anda dapat mengikuti copy trading di Royal Q. Kita berkesempatan melakukan trading tanpa repot, tanpa analisa dan sebagainya, karena semua trading dilakukan oleh para trader profesional kripto dan dari seluruh dunia. Banyak trader-trader terhebat yang dapat menciptakan profit ratusan persen, bahkan ribuan persen dalam waktu singkat. Apakah saya dapat mengambil modal atau keuntungan setiap waktu? Tentu. Anda dapat mengambil modal trading atau profit trading Anda di Binance Exchange kapanpun Anda inginkan. Bahkan Royal Q pun tidak akan bisa mengambil dana kita di Binance. Apakah Royal Q dapat mengambil balance trading saya? Royal Q tidak dapat mengambil balance kita karena sistem API (Application Programming Interface) pada saat mengkoneksikan antara Royal Q dan Binance hanya mengizinkan Royal Q untuk update balance dan trading. Apakah modal trading saya bisa habis menjadi nol? Tidak, karena kita sedang berada di aktivitas trading spot, bukan future. Tidak ada istilah MC atau margin call dalam dunia trading kripto, dan tim Royal Q sudah memiliki koin-koin terbaik di CMC yang memiliki volume perdagangan yang besar. Bagaimana jika perangkat saya tidak terhubung dengan internet? Robot Anda akan tetap melakukan trading secara otomatis apabila perangkat Anda terputus dari koneksi atau dalam mode offline. Apakah saya akan mendapatkan pelatihan dan bimbingan di Royal Q? Tentu, semua member akan mendapatkan pelatihan dan bimbingan secara free dari tim-tim Royal Q di seluruh Indonesia melalui person, Zoom meeting, event, dan training offline. Didukung dengan fitur yang user-friendly, bahkan tanpa mengetahui dunia cryptocurrency pun Anda masih dapat menggunakan Royal Q, karena itu semua akan dilakukan oleh robot. Apa itu Binance? Binance adalah coin exchange, atau juga dapat dikatakan pertukaran koin dari satu koin ke koin lainnya, seperti dari Bitcoin ke altcoin dulu. Sekarang Anda bisa menggunakan kartu kredit atau uang fiat. Anda mungkin berpikir mengapa trader memerlukan Binance kalau sudah ada Indodax. Indodax adalah koin exchange yang memungkinkan trader untuk membeli Bitcoin dengan fiat alias rupiah. Tetapi Indodax hanya memberi sedikit pilihan koin terhadap trader. Indodax memberi trader kurang lebih 9 macam altcoin. Bagaimana bila Anda ingin membeli Neo? Jawabannya adalah dengan membeli di Binance. Tidak hanya itu, Binance juga mempermudah trader dalam membaca grafik koin. Walaupun adanya biaya waktu menukarkan koin di Binance, biaya tersebut sangatlah murah. Setiap kali Anda melakukan transaksi, Anda akan dikenakan biaya 0,1%. Ini adalah biaya yang sangat murah bila Anda membandingkan dengan berbagai layanan di luar sana seperti Bittrex. Tidak hanya memfasilitasi dengan menukarkan koin atau menjual koin, tapi Binance juga memiliki koin kripto yang dinamakan BNB. Jika Anda membayar dengan koin tersebut, maka Anda akan mendapatkan diskon. Sedikit pengetahuan mengenai Binance. Binance bukanlah exchanger pertama yang melakukan layanan koin. Ada banyak layanan yang menyediakan jasa seperti ini, tetapi keunggulan Binance dibandingkan dengan yang lain adalah layanan koin yang paling cepat sehingga menduduki peringkat teratas pada bisnis koin. Kenapa? Karena mereka memungut biaya yang sangat kecil dan murah, hanya 0,1%, dan layanan mereka sangat cepat dan dapat dipercaya. Koin-koin mereka pun disukai oleh para trader. Namun, Binance tidak mengizinkan Anda membeli dengan fiat atau rupiah. Anda harus membeli koin di Indodax atau di Coinbase dan mentransfer ke Binance untuk
menukarkan ke altcoin. Demikianlah pembahasan mengenai kripto, Royal Q dan Binance. Untuk info detail mengenai Royal Q dan Binance, Anda dapat simak pada video bisnis preview The Best Crypto Trading Bot, yang video linknya ada di kolom deskripsi. Berikut juga link video cara pendaftaran atau registrasi di bisnis crypto trading bot. Berikut juga referral ID-nya yang bisa Anda gunakan. Sebelum lebih jauh, ini peringatan keras. Anda harus teliti dengan membookmark sistem situs web tersebut, karena banyak hacker yang telah membuat situs phishing untuk menipu para trader. Jangan lupa masukkan referral di atas tersebut ketika Anda membuat akun baru di Binance. Bagi Anda yang belum jelas dan berminat di bisnis ini, mohon tinggalkan di kolom komentar nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti pihak kami akan menghubungi Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.